Halo, perkenalkan nama saya Puspita Handayani. Di sini saya akan menjelaskan terkait visi misi pasangan calon 01 yaitu Anies dan Muhaimin terkait tema debat kelima yaitu teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan kesehatan, dan ketenagakerjaan. Disclaimer terlebih dahulu, di sini saya hanya mengupas dan menjelaskan terkait visi misi 01 untuk menunaikan tugas saya yaitu mata kuliah pengambilan keputusan. Mari kita cek saja apa saja program dan visi misi pasangan calon 01. Terkait teknologi informasi, paslon 01 dalam visi misinya, kata kunci teknologi informasi disebutkan sebanyak 4 kali, di mana salah satunya yaitu menyediakan infrastruktur pendorong munculnya kewirausahaan berbasis teknologi di kampus-kampus meliputi aspek regulasi, kepakaran, jaringan teknologi informasi, pasar, dan pendanaan. Di dalam agenda misi 02 yaitu mengentaskan kemiskinan melalui peluang usaha dan lapangan kerja baru, di mana ekonomi berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu juga pasangan 01 itu mendorong digitalisasi untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, dan murah dalam pemenuhan 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman, dan ketertiban umum, termasuk perlindungan masyarakat dan sosial, yaitu dengan cara mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan negara melalui e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting, dan melanjutkan program yaitu Open Government Innovation atau OGI. Salah satu bukti nyata Pak Anies dalam mendorong digitalisasi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta yaitu dengan meluncurkan Jaki. Jaki ini merupakan salah satu platform untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif. Mulai dari kanal pengaduan, layanan informasi, lalu fitur untuk memeriksa informasi pajak, dan cek harga pangan di Jakarta. Inovasi ini untuk menghadirkan perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat di DKI Jakarta. Teknologi informasi juga memainkan peran yang krusial dalam pertahanan keamanan negara. Integrasi keahlian disabilitas dan sektor teknologi menjadi strategi utama, menciptakan keberagaman dan dalam pertahanan akses pendidikan teknologi informasi diperluas untuk mendukung peran individu disabilitas dalam memperkuat keamanan nasional. Dalam ranah demokrasi dan penegakan hukum, teknologi informasi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik individu disabilitas, pemilihan, dan melalui perpaduan kebijakan inklusif, pemberdayaan disabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi, Indonesia juga menciptakan pembangunan yang tidak hanya maju dari segi ekonomi dan juga keamanan, tetapi juga memberdayakan setiap warga negara termasuk mereka yang memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Yang selanjutnya terkait intoleran dan hoax, bagaimana paslon 01 ini menanggulangi hoax dan intoleran. Dalam visi misinya, paslon 01 ini tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana cara menanggulangi hoax dan intoleran yang akan terjadi di Indonesia, tetapi dalam agenda misi kelimanya, pasangan 01 ini ingin mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, produktif, berakhlak, dan berbudaya dengan menghargai perbedaan dan aktif merawat persatuan. Salah satunya itu menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama atau kepercayaan dalam menjalankan aktivitas
peribadatan dan merayakan hari besar keagamaan, termasuk mempermudah dan memfasilitasi izin pendirian tempat ibadah. Salah satu bukti nyata rekam jejak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia memberikan izin membangun gereja yang puluhan tahun tidak dapat mendapatkan izin. Selain itu juga, Pak Anies membangun tempat ibadah bagi umat Hindu yang telah menunggu selama 60 tahun. Pemprov DKI juga menghibahkan alat kremasi kepada umat Hindu di Jakarta pada saat selama Anies menjabat di DKI Jakarta. Lalu ada gapura yang dibangun dalam waktu 3 bulan, yang sejatinya itu berdiri di atas lahan bekas gapura yang dulunya diruntuhkan oleh kolonial Jepang pada tahun 1938. Pasangan calon 01, Anies dan Muhaimin, ingin meningkatkan sekolah yang berkualitas, biaya yang terjangkau, dan tuntas. Maksudnya di sini adalah tidak pusing lagi akibat PPDB zonasi karena daya tampung sekolah negeri yang diperbanyak dan sekolah swasta yang ditingkatkan kualitasnya. Lalu diberikan bantuan tambahan untuk jenjang pendidikan yang diberikan kepada kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA yang diberi nama KIP+. Menjamin biaya kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus untuk kelompok menengah yaitu UMR kurang lebih 10%. Lalu ada program beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persiapan bahasa asing. Lalu perlindungan untuk siswa dan mahasiswa dari perundungan bullying diperhatikan juga oleh pasangan 01. Yang terakhir adalah kehadiran konselor di sekolah dan perguruan tinggi untuk kesehatan mental siswa dan mahasiswa. Yang menarik adalah pasangan 01 ini ingin menghadirkan ruang-ruang bagi anak untuk mengekspresikan dirinya dengan menghadirkan taman, ruang publik lapangan gratis untuk warga, dan perpustakaan yang ramah anak di berbagai daerah. Seperti yang telah dilakukan Pak Anies di DKI Jakarta dengan menyediakan perpustakaan dan taman-taman di DKI Jakarta. Selain memperhatikan pendidikan anak-anak Indonesia, pasangan calon 01 juga memperhatikan tenaga pengajar seperti guru dan dosen. Untuk kesehatan sendiri, paslon 01 ingin menghargai, menghormati, dan mensejahterakan tenaga kesehatan melalui insentif untuk kader kesehatan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan dan peningkatan kesejahteraan para tenaga medis maupun tenaga kesehatan, lalu mengurangi beban administrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya untuk tenaga kesehatan saja, tetapi perempuan juga diutamakan oleh paslon 01 dengan mengedukasi kesehatan sejak usia remaja hingga pemberian nutrisi seimbang secara gratis, dan pendampingan ibu hamil sampai 1000 hari pertama kehidupan anak. Kelompok lansia pun diberikan perhatian khusus oleh pasangan calon 01 dengan jalur antrean khusus bagi para lansia, armada ambulan tambahan, serta jemput bola pemeriksaan dan pengobatan. Dan masih banyak program lainnya, seperti mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan peran posyandu, membangun 1 rumah sakit kelas A di setiap provinsi. Paslon 01 juga ingin memastikan seluruh rakyat Indonesia itu terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional. Pada saat Pak Anies menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, warga Jakarta sudah terlindungi oleh jaminan kesehatan sebesar 98,54%.
Dan komitmen Jakarta untuk menjamin kesehatan warganya pada saat itu sangatlah besar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ketenagakerjaan khususnya pekerja migran Indonesia. Paslon 01 ingin mensejahterakan dan melindungi pekerja migran Indonesia, yaitu dengan memprioritaskan penempatan pada negara dengan perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran. Lalu pembekalan yang lengkap untuk calon pekerja migran dan memperbanyak jumlah pekerja migran yang terampil melalui pelatihan yang relevan, yang berkualitas dan terjangkau. Perlindungan hukum dan pendampingan bagi pekerja migran itu juga dibutuhkan untuk melindungi pekerja migran saat di luar negeri. Akan memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pekerja migran saat mereka kembali ke tanah air dengan tersedianya pilihan pekerjaan atau tempat berkarya untuk menekuni potensinya. Lalu pelatihan dan pendampingan untuk dapat mengelola dana dan dengan baik dan memulai bisnis yang sesuai dengan bidang yang diminatinya. Paslon 01 juga berkomitmen untuk menegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran tenaga kerja asing atau TKA termasuk dengan memberantas TKA ilegal. Dalam upaya mewujudkan visi misinya yang inklusif dan berfokus pada ketenagakerjaan, Indonesia melangkah maju dengan keyakinan bahwa keberlanjutan pembangunan hanya dapat dicapai melalui pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat. Pertama-tama, langkah konkret diambil untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan konvensional, tetapi juga mengintegrasikan teknologi informasi untuk memberikan peluang pekerjaan daring. Adanya platform pekerjaan online menjadikan akses pekerjaan lebih mudah bagi individu dengan disabilitas, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam. Nah, dari visi misi ini, meskipun ambisius, perlu kejelasan yang lebih lanjut. Rencana aksi yang lebih terperinci sangat diperlukan, terutama dalam mengatasi dampak lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat dan inklusivitas disabilitas, serta memastikan keberlanjutan ekonomi. Kolaborasi internasional juga perlu diintegrasikan. Detail yang lebih mendalam akan meningkatkan keefisienan visi ini menjadikan responsif terhadap perubahan dan tantangan. Dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi dan pemerataan, pemerintah memastikan bahwa pelatihan keterampilan dan akses teknologi mencakup semua lapisan masyarakat termasuk individu disabilitas. Startup dan pelaku usaha teknologi didorong untuk mengadopsi prinsip inklusivitas menjadikan ekosistem ekonomi lebih merata dan dapat diakses oleh semua. Pembangunan desa tidak hanya melibatkan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan individu disabilitas. Aksesibilitas dan fasilitas ramah disabilitas menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi di desa membantu memastikan layanan publik dapat diakses secara inklusif, memperkuat kualitas hidup masyarakat. Paslon 01 ingin mendukung dan membangun ekosistem kebudayaan termasuk mengeluarkan anggaran untuk kebudayaan dan membangun sebuah pusat kebudayaan bertaraf internasional. Membangun ekosistem kebudayaan itu yang harus dibangun oleh negara. Negara harus mau invest di bidang kebudayaan. Negara harus mengeluarkan anggaran yang cukup di bidang kebudayaan. Kami lakukan di Jakarta. Ketika saya mulai bertugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipisah. Karena pariwisata itu untuk penghidupan, Dinas Kebudayaan untuk kehidupan. Itu dua hal yang berbeda.